pagi anak-anak. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak langsung berjumpa di dalam ruangan kelas, Bapak yakin anak-anak tetap dalam keadaan semangat ya, dalam pembelajaran daring. Tetap jaga kesehatan ya, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dengan demikian kita bisa berjumpa di dalam ruangan kelas. Nah, untuk anak-anak kami, pada minggu yang lalu sudah Bapak kirim di classroom materi pembelajaran kita ya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kita bagi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yaitu adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ada faktor genetis dan juga ada hormon pada tumbuhan. Sedangkan yang kita katakan faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Bisa berupa temperatur, cahaya, air, kelembapan ya, dan juga oksigen. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang faktor internal, yaitu khususnya mengenai hormon pada tumbuhan. Ada beberapa hormon pada tumbuhan ya, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama kita lihat adalah hormon auksin. Ya, hormon auksin atau sering juga disebut dengan senyawa indole acetic acid IAA. Fungsi daripada hormon auksin yang pertama menyebabkan pembengkokan pada batang. Nah, untuk anak-anak kami, kenapa batang bisa membengkok? Kalau Bapak gambarkan, misalnya ini satu tanaman, ujungnya bisa membengkok ke sini seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat. Nah, ujung daripada tanaman sering membengkok ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tumbuhan seperti ini disebut dengan fototropisme. Tetapi yang mau kita lihat bukan soal gerakannya. Kenapa bisa membengkok? Nah, ternyata hormon auksin yang berada pada tumbuhan jika terkena sinar matahari itu akan rusak. Misalnya ini arah sinar matahari di sini, maka hormon yang di sini ini akan rusak, auksinnya akan rusak. Dengan demikian pertumbuhan di daerah yang rusak auksinnya itu akan lambat. Sedangkan di sebelahnya yang tidak terkena matahari ini pertumbuhannya kan cepat. Pertumbuhannya cepat, dengan demikian karena di sebelah satu atau di satu sisi lambat, sisi yang lain, sisi sebelahnya cepat, maka tanamannya akan membengkok. Nah, jadi faktor yang menyebabkan membengkoknya
Suatu tanaman itu adalah karena auksin di satu sisi rusak dan sisi yang lain tidak, sehingga perbandingan kecepatan pertumbuhan di tempat yang rusak auksinnya dengan yang tidak rusak auksinnya itu akan berbeda, sehingga tanaman menjadi bengkok. Nah, yang kedua, mungkin pernah kamu lihat para orang tua kita yang bertani, misalnya bertani atau menanam kopi, kenapa ujung daripada tanaman itu dipotong? Kenapa dipotong? Ternyata ujung tanaman ini dipotong, di ujung ini kan daerah meristem, ini dipotong sehingga auksin yang ada di sini ini akan turun. Ada yang turun sampai ke akar, membentuk akar lateral, akar samping. Ya, kemudian ada yang tumbuh sehingga tumbuh tunas-tunas atau cabang-cabang ke samping sehingga tumbuhannya menjadi rimbun. Itu karena pengaruh hormon auksin yang di ujung batang ini pangkas sehingga auksinnya turun menyebabkan pertumbuhan ke samping, ya. Kemudian auksin juga berpengaruh dalam pertumbuhan untuk membesarkan tumbuhan, yaitu merangsang pembelahan sel-sel kambium. Kambium kita tahu itu terdapat pada tumbuhan dikotil yang dapat menyebabkan pembesaran akar dan batang. Nah, itulah mengenai hormon dan auksin, ya. Yang kedua ada hormon giberalin. Hormon giberalin itu fungsi utamanya itu merangsang aktivitas daripada kambium. Tadi udah singgung soal kambium. Kemudian giberalin juga berperan dalam partenokarpi. Apa itu partenokarpi? Yaitu pembentukan buah tanpa biji. Pembentukan buah tanpa biji. Buah tanpa biji secara ekonomis itu menguntungkan, tetapi secara genetis itu merugikan, ya. Banyak orang suka dengan buah yang bijinya tidak ada, tetapi kalau biji tidak ada itu akan menyulitkan untuk perkembangan tumbuhan itu sendiri. Kalau kita membiarkannya tentu harus melalui biji. Kalau bijinya tidak ada, tentu pertumbuhannya atau pengembangannya akan menjadi lebih sulit, ya. Kemudian hormon giberalin juga dipergunakan untuk mempercepat tanaman dapat berbunga sebelum waktu normalnya, ya. Jadi hormon giberalin itu dimasukkan ke dalam tumbuhan untuk merangsang tumbuhan itu cepat berbunga. Kemudian giberalin juga menyebabkan pertumbuhan pada tumbuhan itu dapat tumbuh tinggi besar atau pertumbuhan raksasa. Itulah mengenai hormon giberalin. Kemudian ada juga hormon sitokinin, ya. Sitokinin itu berperan dalam mengatur auksin di daerah meristem, ya, sehingga pertumbuhan dapat berlangsung secara normal. Kemudian juga memacu perkembangan kloroplas yang dipergunakan dalam proses fotosintesis juga untuk pembesaran daun. Satu yang paling penting adalah menghambat dominasi atau menghilangkan dominasi apikal. Dominasi apikal itu adalah dominasi pertumbuhan di daerah apikal atau di daerah ujung atau di daerah meristem. Dengan adanya hormon sitokinin itu bisa menghilangkan dominasi sehingga dia tidak hanya tumbuh memanjang.
Kemudian juga menghambat umur dan kematian daun dan bunga. Itulah mengenai hormon sitokinin. Kemudian yang lain kita lihat adalah gas etilen, ya. Gas etilen itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sama seperti gas karbit yang dipergunakan dalam mempercepat pemasakan atau pematangan buah. Itu juga pada tumbuhan. Kemudian ada asam absisat, ya. Asam absisat ini berpengaruh memperlambat atau menghambat pertumbuhan, ya. Ini berperan pada saat lingkungan tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan pertumbuhan, maka yang berperan menghambat pertumbuhan itu adalah asam absisat. Nah, kemudian ada beberapa hormon lain yang fungsinya merangsang organ-organ tertentu, misalnya rizokalin, berasal dari kata rija, ya, itu akar, merangsang pembentukan akar. Kemudian ada kaulokalin, kata kaulis, batang, itu merangsang pembentukan batang. Ada filokalin, filo itu untuk daun, antokalin, antos, bunga, untuk pembentukan bunga. Kemudian ada lagi satu hormon, yaitu yang merangsang pembelahan sel di daerah yang luka, atau fungsinya disebut hormon penutup luka yang disebut dengan asam traumalin. Kalau misalnya kita lihat yang menderes pohon karet itu, macam mana hasil potongan itu yang terluka itu bisa kembali tertutup, itu dipengaruhi oleh hormon asam traumalin yang menutup luka pada tumbuhan. Nah, itulah beberapa jenis hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan melihat faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal yang pertama adalah air. Air itu berfungsi sebagai pelarut berbagai macam zat untuk proses reaksi biokimia di dalam tubuh tumbuhan, atau sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, air sangat penting untuk pertumbuhan daripada tumbuhan. Kemudian faktor yang berikutnya ada unsur hara. Unsur hara itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan. Ada yang dinamakan dengan unsur hara makro, yaitu unsur yang wajib harus ada pada tumbuhan. Kemudian ada unsur hara mikro. Ada sekitar 17 unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam pertumbuhannya. Nah, di materi sudah Bapak buat yang mana yang termasuk unsur hara makro dan yang mana yang termasuk unsur hara mikro, dan apa pengaruh jika terjadi kekurangan unsur tersebut pada tumbuhan. Itu nanti supaya dipelajari dengan baik. Kemudian faktor yang lain kita lihat ada kelembapan, ya. Kelembapan itu berpengaruh pada laju transpirasi. Apa
Apa itu transpirasi? Adalah penguapan. Ya. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi akan tinggi, sehingga proses penyerapan serta pengangkutan air dan unsur hara itu menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Ya. Kemudian suhu juga sangat berpengaruh kepada pertumbuhan. Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan dinamakan dengan suhu optimum. Ya. Jadi ada yang optimum, ada yang maksimum, ada yang minimum. Ya. Pada umumnya tumbuhan tidak dapat tumbuh pada suhu di bawah 0 derajat Celcius ataupun tidak dapat tumbuh di atas 40 derajat Celcius. Ya. Itu sangat berpengaruh pada suhu. Kemudian cahaya sangat berpengaruh kepada pertumbuhan, seperti yang sudah Bapak jelaskan lebih dulu tadi tentang hormon auksin. Apa pengaruh cahaya? Ya. Cahaya dapat memacu ataupun dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Fungsi cahaya dalam memacu pertumbuhan itu karena cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Nah, cahaya dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin. Nah, kalau kita buat percobaan, misalnya kita menanam tanaman kacang hijaunya kita rendam, kemudian kita ambil bijinya, kita taruh di dua wadah yang berbeda. Biasanya dalam percobaan itu diambil wadahnya, taruh kapas, dibasahi, kemudian biji kacang hijaunya ditaruh di satu tempat, kemudian taruh di tempat lain, di wadah yang lain. Kemudian kedua wadah ini ditempatkan di tempat yang berbeda. Satu ditempatkan di daerah yang tidak terkena cahaya atau di daerah yang gelap, satu lagi di daerah yang kena cahaya. Kalau itu kita biarkan misalnya dalam waktu 1 minggu, kita lihat kembali, maka kita akan lihat bahwa tumbuhan daripada kacang hijau itu tadi, pertumbuhannya akan lebih cepat di daerah yang tidak terkena cahaya atau di daerah yang gelap. Nah, pertumbuhan yang cepat di daerah atau di tempat yang gelap itu disebut dengan istilah etiolasi. Ya. Cuma tumbuhannya kan kelihatan berwarna pucat, ya, karena tidak terjadi proses penyinaran. Nah, itulah beberapa faktor yang berpengaruh pada tumbuhan. Jadi ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, untuk anak-anak kami, materi kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Untuk mengingatkan kembali apa yang sudah Bapak sampaikan di materi kita, yaitu mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Sekali lagi Bapak ulang, ya, untuk memperjelas, kalau dia pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di mana terjadi pertambahan ukuran tubuh yang bersifat irreversibel atau yang tidak dapat kembali pada keadaan semula. Apa yang bertambah dalam proses pertumbuhan? Bisa bertambah ukuran sel, volume sel, berat, tinggi, dan ukuran lainnya yang bersifat kuantitatif atau yang dapat dihitung dengan bilangan. Kalau dia perkembangan,
Itu adalah proses untuk menuju ke arah kedewasaan ya. Jadi bagaimana proses ke arah kedewasaan itu tidak bisa kita ukur secara kuantitatif. Kemudian hal lain yang perlu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer? Adalah pertumbuhan yang terjadi pada meristem primer. Di mana itu meristem primer? Itu adalah di daerah meristem apikal yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Kemudian ada pertumbuhan sekunder yang dipengaruhi oleh kambium ya. Kemudian hal yang lain yang perlu kamu ingat, ada teori titik tumbuh, teori titik tumbuh batang, ada teori histogen oleh Einstein, dan juga ada teori tunica corpus dari Smith. Itu sudah dapat buat di materi. Kemudian yang lain adalah tentang perkecambahan. Perkecambahan itu ada dua macam, itu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal ya. Biar lebih mudah mengingatnya, kalau dia epigeal, epi artinya di atas, hipo di bawah. Epigeal berarti kotiledonnya berada di atas tanah. Kalau hipogeal, kotiledonnya berada di bawah tanah. Nah, itulah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekali lagi Bapak ingatkan kepada seluruh anak kami, tetap belajar. Mungkin besok pada hari Rabu materi kita tidak lagi Bapak kirim, karena materi kita udah cakup semua pada bahan hari ini. Karena besok ini ada hal-hal penting yang bisa Bapak kirimkan di classroom atau sekedar latihan. Dan pada minggu yang akan datang kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu ya, tetap dalam tes online kita pakai Bitly. Dan jangan lupa anak-anak, untuk hari ini absennya tetap supaya diisi, menyatakan hadir atau tidak. Nanti Bapak kirim melalui Bitly, harus diisi ya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi Bapak berpesan tetap jaga kesehatan ya, jaga stamina dan tetap berdoa. Horas.